warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini bersama Ibu Hajah Yudarini, Ibu Fitri, dan Rio. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. 2. Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. 3. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 4. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Manusia termasuk ke dalam makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita semua. Mari kita membaca teks yang berjudul Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disebabkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Pada tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat kita makan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, anak-anak, berdasarkan teks bacaan Hari Menanam Pohon, silakan tugas kalian lengkapi peta pikiran berikut ini. Silakan dijawab pertanyaan yang ada dalam peta pikiran pada teks bacaan Hari Menanam Pohon. Menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Lalu, apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Contohnya, hak untuk memperoleh kasih sayang, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan. Itu adalah yang dinamakan dengan hak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap manusia. Misalnya dalam keluarga kamu memiliki kewajiban untuk menjaga adik, mematuhi orang tua. Kemudian sebagai seorang siswa kamu juga memiliki kewajiban yaitu mengerjakan tugas.
Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Jadi, tugas dan kewajiban yang ada pada diri kita ini harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berikut tanggung jawab sebagai individu, diantaranya 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri ini menuntut kesadaran sebagai setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Contohnya, mengerjakan PR, ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Contoh, ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarga. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tanggung jawab terhadap masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Misalnya, tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kita. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Individu sebagai warga negara hendaknya harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Bentuk tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara contohnya adalah mengharumkan nama baik bangsa. Nah, misalnya kita ikut ke dalam suatu pertandingan dunia atau pertandingan internasional seperti yang kemarin, yaitu pada cabang bulu tangkis kita dapat menang untuk mengharumkan nama bangsa di wilayah internasional. Yang terakhir 5 yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Manusia bertanggung jawab untuk menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Contoh bentuk tanggung jawab kita terhadap Tuhan yaitu beribadah sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Nah, berikut contoh bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama yaitu kita bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan, misalnya dengan melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan kita dalam membersihkan lingkungan, misalnya supaya lingkungan kita bersih dan aliran air tetap terjaga, kita membersihkan aliran air atau selokan yang ada di sekitar rumah kita. Dan yang ketiga, contoh tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat dalam menjaga lingkungan keamanan kita, yaitu dengan mengadakan kegiatan Siskamling atau sistem keamanan lingkungan. Nah, hidup bersama dalam masyarakat ini sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 30. Tugas kalian, silakan kalian boleh berkelompok dengan teman di sekitar kalian ataupun dengan keluarga kalian. Lakukanlah wawancara kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kemudian carilah informasi mengenai jenis usaha yang dilakukan, hasil dari jenis usaha yang dilakukan, bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki, serta kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi. Nah, kalian bisa melakukan wawancara tersebut boleh berkelompok, boleh dengan anggota keluarga kalian, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pelaku usaha, misalnya warung makanan, tukang bakso, kemudian tukang jajanan dan sebagainya. Silakan cari informasi yang tadi Ibu jelaskan dan
Sebelumnya kalian membuat daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada orang yang akan kalian wawancarai tersebut. Selamat mencoba ya. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan, ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kita syukuri dengan memanfaatkannya secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat: 1. Pertanian, 2. Perkebunan, 3. Peternakan, 4. Perikanan, 5. Pertambangan, 6. Kehutanan, 7. Perdagangan, dan yang terakhir 8 yaitu perindustrian. Jenis usaha ekonomi yang pertama yaitu dalam sektor agraris atau pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan karena banyaknya penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris ini terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman umumnya berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan drosela. Sedangkan tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. 3. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Peternakan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. 2. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. 3. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, bebek, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil maupun skala besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Apa peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia? Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak yang bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Jenis kegiatan usaha yang keempat adalah perikanan. Nah, perhatikan usaha perikanan yang ada di sekitarmu. Di sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu ada perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan mas.
Sedangkan perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Yang kedua adalah perikanan air laut. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain itu, untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan perikanan ini dapat kita tujukan untuk kegiatan ekspor. 5. Pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. 2. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. 3. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. 6. Kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau. Dilihat dari udara, hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan di Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak terlepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Apa akibat dari penyempitnya kawasan hutan di Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisir terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali atau kita kenal dengan reboisasi, penanaman kembali hutan yang gundul. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, uli, damar, dan rotan. Kegiatan ekonomi yang ketujuh yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya, terjadilah saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara. Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. 8. Perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik.
Nah, anak-anak, tugas kalian silakan dibuka bukunya halaman 36. Kemudian jawablah pertanyaan pada ayo renungkan dan kerja sama dengan orang tua. Selamat mencoba ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.